Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Mei Artanti dari kelas Perbankan Syariah 6B. Di sini akan dijelaskan review jurnal internasional dengan judul Good Corporate Governance Principle in Indonesian Sharia Banking. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nama jurnal International of Journal of Law and Public Policy, judul jurnal Good Corporate Governance Principle in Indonesian Sharia Banking. Penulis Andre Sandi Utama, volume 2, isu 1, tahun terbit 2020, PISSN 27216934, EISSN 27216942. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia, masyarakat yang mayoritas beragama Islam, perbankan syariah harus menerapkan kebaikan prinsip tata kelola perusahaan dalam pengelolaannya. Aplikasi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perbankan syariah diatur secara ketat dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa bank syariah harus menerapkan tata kelola yang baik yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan keadilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bentuk aplikasi dari prinsip Good Corporate Governance dalam perbankan syariah adalah pengawasan dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus di masing-masing bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjelaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Untuk menjaga kepercayaan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaannya. Penerapan kebaikan prinsip tata kelola perusahaan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan publik dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik. Oleh karena itu, Bank untuk International Settlement sebagai lembaga yang mempelajari prinsip kehati-hatian yang harus dipatuhi oleh bank telah menerbitkan pedoman penerapan Good Corporate Governance bagi perbankan internasional. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif, proses menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab persoalan hukum dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, regulasi, jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Prinsip keterbukaan. Yang pertama yaitu mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, sebanding, dan mudah diakses kepada pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Yang kedua yaitu informasi yang wajib diungkapkan meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan strategi bisnis, kondisi keuangan, komposisi dan kompensasi manajemen, pemegang saham pengendali, kepemilikan silang, eksekutif, pejabat,
manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, status kepatuhan, sistem dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta penting kejadian yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan yang dianut bank tidak mengurangi kewajiban bank untuk memenuhinya ketentuan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerahasiaan kedudukan, dan hak pribadi. Akhirnya, kebijakan bank harus ditulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan pihak yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Prinsip independensi. Yang pertama yaitu menghindari terjadinya dominasi yang tidak adil oleh pemangku kepentingan tertentu dan bebas dari konflik bunga. Yang kedua yaitu bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Prinsip kewajaran. Yang pertama yaitu selalu memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat atas kepentingan bank dan memiliki akses informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Prinsip tanggung jawab. Yang pertama yaitu menjaga kelangsungan usaha. Bank wajib berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu bertindak sebagai warga korporat yang baik, termasuk peduli terhadap lingkungan dan melakukan kegiatan sosial tanggung jawab. Sebagai lembaga kepercayaan, baik bank konvensional maupun bank syariah dalam menjalankan usahanya kegiatan harus menerapkan prinsip keterbukaan, memiliki ukuran kinerja dari seluruh jajaran bank berdasarkan ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, tujuan bisnis dan strategi bank sebagai cerminan akuntabilitas bank, berpegang pada praktik kehati-hatian perbankan dan memastikan terselenggaranya ketentuan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab, objektif dan bebas dari tekanan dari pihak manapun dalam mengambil keputusan, dan selalu memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama, karena mengacu pada pedoman tata kelola perusahaan yang baik, Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada bank syariah diatur secara ketat dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa bank syariah wajib melaksanakan pemerintahan yang baik yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan keadilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bentuk aplikasi prinsip good corporate governance pada perbankan syariah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia pada umumnya, dan Dewan Pengawas Syariah khusus di masing-masing bank syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bertugas membina penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa jenis kegiatan keuangan, penerbitan fatwa produk dan layanan keuangan syariah, dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Dewan Pengawasan Syariah bertugas mengawasi proses pengembangan syariah baru produk bank, meminta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk bank syariah yang belum ada fatwanya, secara berkala mengkaji mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta penyediaan layanan perbankan syariah, serta meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari unit kerja bank syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Kesimpulan, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip
hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk menjaga kepercayaan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di perbankan syariah sangat ketat. Ini diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa bank syariah harus melaksanakan tata kelola yang baik yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan keadilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bentuk aplikasi prinsip good corporate governance pada perbankan syariah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada umumnya dan Dewan Pengawas Syariah khusus di masing-masing bank syariah.